Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan jam malam sebagai langkah menekan penyebaran corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk membuat kebijakan berdasarkan data. Sebelum mengajukan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan corona. Selain tes cepat massal, kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta setiap wilayah di Jawa Barat menerapkan jam malam. Langkah tersebut adalah bagian dari upaya menghindari keramaian. Kesehatan itu sendiri, kemudian ada PMI, ya. Nah, ini dulu tadi. Untuk mengulas langkah penanganan corona, kita bergabung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore Mbak dan seluruh pemirsa iNews yang saya banggakan. Saya doakan semoga semua sehat-sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Emil, bagaimana dengan rencana penerapan jam malam di wilayah Jawa Barat? Bisa dijelaskan kepada kami? Ya, posisi di Jawa Barat sudah kita persiapkan dalam rangka PSBB, terutama di daerah-daerah zona merah. Oleh karena itu, definisi pembatasan sosial berskala besar itu bisa kita terjemahkan dengan pembatasan di skala RT/RW, di skala desa, di skala kelurahan atau kecamatan. Juga bisa lakukan pembatasan sosial berdasarkan waktu. Kalau membatasi di level kelurahan kecamatan itu kan pembatasan sosial berdasarkan teritorial atau geografis. Kalau jam malam ini adalah pembatasan sosial berdasarkan waktu. Nah, itu sedang dipersiapkan oleh 27 daerah agar pergerakan yang tidak perlu, karena penyakit ini kan bersumber dari pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak, sehingga potensi semakin besar. Nah, yang kedua tadi kami sudah rapat dengan Pak Wakil Presiden. Jadi kesimpulannya adalah Jabodetabek itu harus dihitung sebagai satu klaster dari sisi pandemi COVID, karena hampir 70% pergerakan COVID-19 itu rata-rata ada di Jabodetabek. Oleh karena itu PSBB yang sudah diberikan kepada Jakarta itu sudah diarahkan agar Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di Jawa Barat akan diarahkan untuk melakukan PSBB, sehingga ada satu kesatuan kebijakan, satu clustering pandemi dan satu kebijakan. Mungkin dalam 1-2 hari PSBB ini akan bisa diterapkan di kota kabupaten sekeliling Jakarta. Nanti malam saya akan koordinasikan arahan Pak Wapres ini kepada wali kota, bupati melalui telekonferensi. Jadi saya kira semakin kita disiplin, semakin kita juga bisa memutus. Yang jadi kendala hari ini Mbak adalah banyaknya pemudik. Total tahun lalu yang mudik itu kan 3,8 juta orang ke Jawa Barat. Per hari ini catatannya sudah 200.000 Mbak yang mudik duluan atau pulang kampung, dan hasilnya di Cianjur, di Ciamis, di Bandung ada yang membawa positif COVID. Ini yang mengkhawatirkan kita, sehingga kami himbau agar warga tidak lakukan mudik karena ini akan membawa permasalahan dan akan dijamin kalau di Jakarta yang berKTP Jakarta oleh Pak Anies bantuan sosialnya, kalau perantau yang tidak berKTP Jakarta tapi sehari-hari mencari nafkah di Jakarta akan diberi bantuan oleh Pak Jokowi melalui Kementerian Sosial. Saya kira ini update terakhir di Jawa Barat, sambil kami terus akan melakukan tes masif Mbak, karena kunci dari tahunya kita berperang ini mengetahui posisi musuh. Nah, posisi musuh itu ketahuannya kalau kita rapid test. Sudah 70.000 rapid test disebarkan, dilaporkan sekitar 20.000 lebih, ada 800-an yang sudah positif, akan kita tes dengan swab dan PCR. Tapi apapun itu kita sekarang sudah punya peta yang makin nyata di mana posisi-posisi persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Ada 5 wilayah begitu, Kang Emil, yang diajukan PSBB: Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Depok begitu yang diajukan oleh Kang Emil. Apakah data dan juga dokumennya juga sudah dilengkapi?
Ya, itu akan dikoordinasikan malam ini. Tadi kebijakannya khusus untuk Jabodetabek itu tidak perlu banyak prosedur-prosedur karena akan dihitung sebagai satu clustering. Jadi apa yang sudah disampaikan DKI kurang lebih akan sama data, dampak dan persiapannya terhadap PSBB di Jabodetabek. Kalau PSBB yang nanti akan diterapkan di Jawa Barat, Kang Emil, hanya berupa pembatasan jam malam atau ada lagi yang lebih ketat, Kang Emil? Ya, kalau sudah PSBB artinya sudah tidak boleh ada yang sama sekali bekerja kecuali sektor-sektor yang berhubungan dengan pangan, logistik, dan kedaruratan kesehatan. Di luar itu berdasarkan waktu yang nanti ditetapkan tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Ini artinya warga di 5 wilayah tersebut yang biasanya bekerja ke wilayah Jakarta ini tidak diperbolehkan lagi begitu, kecuali untuk sektor-sektor yang penting, Kang Emil. Ya, dengan PSBB ini maka pemerintah DKI Jakarta akan menutup batas-batas wilayahnya sehingga tidak hanya membatasi pergerakan kendaraan dari Jakarta keluar, tapi juga menolak kedatangan kendaraan-kendaraan yang datang menuju pintu-pintu masuk Jakarta, kecuali dengan tadi alasan logistik, pangan, dan kesehatan. Di luar itu tidak diperkenankan. Artinya akan ada pembatasan di jalan, di terminal, di stasiun, begitu Kang Emil? Ya, saya kira diterjemahkan seperti itu. Kalau kemarin kan karena belum ada status PSBB, maka bentuknya hanya himbauan, hanya bisa melakukan sampai memarahi lah kira-kira begitu. Tapi kalau sudah PSBB, maka polisi diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalkan kepada orang-orang yang tidak pakai masker keluar rumah, kepada mereka yang tidak punya alasan urusan pangan, logistik, atau kesehatan, untuk ditertibkan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apa sanksi yang sudah dibuat begitu oleh wilayah Jawa Barat ini? Saya kira kita belum sampai ke teknis sanksi, Mbak. Jadi fokus di 2 hari ini kita fokus pada persiapan dan pengiriman administrasi. Mudah-mudahan besok atau lusa kesepahaman ini bisa dipahami. Setelah itu kita fokus pada tindakan bagaimana kepada mereka yang tidak melaksanakan kedisiplinan ini, karena kita monitor juga, Mbak, dengan himbauan-himbauan ini tidak semua melaksanakan, masih banyak keramaian-keramaian saya pantau di berbagai daerah, seperti seolah-olah tidak ada urgensi dari pandemi ini. Maka dengan PSBB ini tindakan hukum dan ketegasan dari polisi mendapatkan dasar hukumnya untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga melakukan tindakan yang lebih keras. Baik, kita harapkan masyarakat dapat disiplin begitu untuk menjaga jarak dan juga jangan pulang kampung begitu ya Kang Emil, agar penyebaran virus corona tidak semakin masif lagi. Terima kasih Kang Emil sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.